Perkenalkan, nama saya Everton Rabian Ginting dari Prodi PGSD dengan NIM 2012030559. Di sini saya akan mengajarkan tentang pendidikan kewarganegaraan, yaitu 1. Syarat-syarat menjadi warga negara. Syarat-syarat biasa ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006, yakni 1. Berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun atau lebih. 6. Jika dengan peroleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. 8. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Yang kedua itu perbedaan asas yang dianut suatu negara yang menimbulkan status birthright dan off-right. Di sini saya akan menjelaskan birthright, yaitu sebutan bagi seorang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau ganda. Contohnya, Anda adalah keturunan dari bangsa A, ius sanguinis, dan Anda lahir di negara B atau ius soli, tetapi karena kedua orang tua Anda mempunyai garis keturunan A, maka Anda dengan sah dapat disebut sebagai warga negara A dan sebagai warga negara B. Upright yaitu sebutan bagi orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Contohnya, Anda adalah keturunan dari bangsa A atau ius solis, tetapi Anda dilahirkan di negara B atau ius sanguinis, maka dipastikan Anda tidak diakui sebagai warga negara A maupun negara B. Yang ketiga itu saya menjelaskan pengertian wawasan Nusantara dan latar belakangnya. Di sini saya menjelaskan latar belakang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dikembangkan berdasarkan latar belakang filosofis sebagai berikut. 1. Latar belakang falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keadilan, keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mufakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai. Yang kedua itu latar belakang aspek kebudayaan Nusantara. Kondisi objektif geografis Indonesia terletak pada posisi yang sangat strategis dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Hal tersebut menjadi aspek yang melatar belakangi pengembangan wawasan Nusantara. Tak hanya itu, ada juga aspek jumlah penduduk yang besar yang terdiri atas berbagai suku, masing-masing memiliki budaya, adat istiadat, tradisi, dan pola kehidupan. Yang ketiga itu latar belakang aspek sosial budaya. Wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa, serta sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Kepemilikan itu merupakan warisan yang diterima secara emosional dan bersifat meningkat secara kuat ke dalam karena itu sangat sensitif sifatnya. Keempat, latar belakang aspek kesejahteraan. Bangsa Indonesia lahir di atas perjalanan sejarah yang sangat panjang, sedangkan semangat kebangsaan untuk menjadi bangsa merdeka ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan buah dari perjuangan yang dilandasi dengan hal tersebut. Oleh karena itu, semangat kebangsaan yang telah dibangun susah payah oleh generasi terdahulu seharusnya dapat tetap dipelihara dan dipertahankan oleh generasi ini. Itulah latar belakang wawasan Nusantara beserta penjelasannya. 4. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional, agar senantiasa mengarah pada pencapaian tujuan nasional, diperlukan suatu landasan dan pedoman yang kokoh, berupa konsepsi wawasan kebangsaan untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta penting dan tujuan nasional. Wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan wawasan Nusantara yang tidak lain adalah pedoman bagi proses pembangunan nasional yang menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional adalah kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses.
Yang kelima itu hubungan antara wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Satu itu ada satu kontur, wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mencakup seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Yang kedua itu isi atau konten. Isi atau konten merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita saat tujuan nasional. Tiga itu tata laku atau konduk. Hasil interaktif antar wadah dan isi wawasan kebangsaan akan terwujud tata laku yang terdiri dari satu, tata laku lahirah, yaitu tercermin dari perbuatan, tindakan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Yang kedua itu tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut mencerminkan identifikasi kepribadian dan jati diri bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang mempunyai rasa bangga dan cita terhadap bangsa dan tanah air, sehingga menyebabkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.